Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang pada sore hari ini. Jadi kita bertemu pada sore hari ini, kita akan melakukan suatu sesi wawancara ya. Baik Kak. Jadi topik yang kita bahas pada sore hari ini pada sesi wawancara ini yaitu permasalahan akademik yang diawali oleh peserta didik. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ilham Fedy Pratama. Saya mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Baiklah, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh baik Kak, sebelumnya Kak, perkenalkan nama saya Yoga Susilo Wijaya Kusuma. Saya dari mahasiswa UIN Raden Intan Lampung juga Kak. Baiklah, tadi sebelum kesini bagaimana? Apakah ada kesulitan saat sini? Oh alhamdulillah Kak. Tadi di Kedaton Kak, macet kebetulan. Mungkin pas hari libur mungkin ada Kak. Oh, macet ya pada hari libur. Iya. Jadi karena kita sesi wawancara ini singkat, kita akan mulai dari sekarang saja ya. Baik, Kak. Untuk singkat waktu. Baiklah, kita mulai dari ini tujuan wawancara ini kan tadi belum saya jelaskan kan. Iya. Tujuan wawancara ini untuk dapat mengetahui permasalahan apa yang peserta didik alami, itu permasalahan akademik apa yang peserta didik alami pada waktu di tempat belajar mengajar ataupun di rumah atau dimanapun ya. Baik Kak. Nah, jadi jika boleh tahu kesulitan belajar apa yang kamu alami saat ini? Jadi gini Kak, kesulitan saya ini dalam belajar susah fokus Kak dalam belajar. Jadi kamu itu ini ya, kayak susah fokus dalam belajar itu sudah berlangsung cukup lama atau belum? Satu semester ini sih Kak. Kebetulan kan ini juga berkaitan susah fokus ini, saya ini bekerja gitu Kak, sambil bekerja gitu. Jadi saya susah fokuskan dalam belajar saya. Jadi agak terganggu gitu Kak. Jadi mata pelajaran atau mata kuliah apa yang menurutmu itu paling sulit? Kalau untuk paling sulit alhamdulillah sih masih bisa dipahami semua ya Kak ya. Kebetulan ada sih beberapa yang agak sedikit sulit gitu ya. Contohnya ini kayak mata kuliah yang agak sulit terakhir ini apa namanya, karakteristik anak dan remaja Kak. Itu kenapa kok sulit? Jadi gini Kak, karakteristik sulit itu gara-gara banyak sekali teori yang sulit untuk dipahami, strateginya kayak contohnya misalnya ada beberapa kayak misalnya masa-masa pubertas itu kan kita apa namanya Kak, kita pahami dari bawah, dari kita bayi sampai kita dewasa itu kan dipahami semua. Begitu ya, jadi kayak sulit memahami itunya. Jadi yang membuat kamu kesulitan dalam memahami materi pelajaran tersebut itu apa? Atau mata kuliah tersebut? Gimana? Yang membuat kamu kayak sulit memahaminya, kayak misal apa dosennya jelasinnya susah atau teman-temannya ya? Kalau dosen itu menjelaskan enak ya Kak ya, karena menjelaskan dosennya itu juga sambil bercanda juga sambil bisa kita pahami gitu ya sebagai mahasiswa. Cuman kesulitan saya ini ya itu tadi, kurang fokus tadi itu Kak belajar. Kurang fokus. Nah, pikiran saya ini kemana-mana juga. Jadi karena ya kesulitannya itu karena ini ya kurang fokus dalam itu memperhatikan mungkin ya. Nah, bisa jadi.
Jadi kalau kebiasaan belajar kamu itu gimana cara kamu belajar sehari-hari itu? Saya kalau belajar ini ketika ada tugas gitu Kak, kadang ketika ada mau ujian itu belajar. Jadi kita nggak setiap hari belajar karena kita juga ada kerjaan. Jadi kamu itu belajarnya itu kayak lebih di saat mau ujian atau mau Ketika ada tugas itu baru dosen. belajar. Jika nggak ada tugas atau itu nggak pernah belajar. Sedikit kadang-kadang enggak. Kadang-kadang. Ya. Biasanya kalau kan itu kan belajarnya kan kadang di luar jam mata pelajaran gitu kan. Nah itu berapa lama biasanya? Saya kalau kadang bareng-bareng sih Kak sama kawan. Kalau belajar nggak, kadang sendiri juga. Kadang kalau belajar sama kawan itu di luar misalkan, kita nyari tempat yang nyaman, enak untuk ngobrolnya, jadi tugas enak, sambil kelompokan gitu sih Kak. Kalau di rumah kadang ya sekitar 30 menit ya. Nggak lama-lama. Jadi kamu itu belajar bareng kawan gitu ya? Ya. Jadi kalau belajar bareng kawan itu mungkin sekitar 30 menitan gitu ya. Jadi apakah lingkungan rumah atau kampus yang mendukung belajarmu itu ada kendala atau enggak? Kalau untuk lingkungan rumah kayak di kampus juga, alhamdulillah nggak ada kendala sih Kak. Jadi nggak ada yang terganggu karena apa di rumah atau di kampus gitu? Nggak ada sama sekali. Alhamdulillah kawan di kampus juga enak. Kalau untuk tugas kita ngobrol itu saling diskusi lah. Misalnya kayak ada permasalahan ini, kita saling diskusi, saling membantu gitu ya. Kalau di rumah juga kan kadang ada teman sih Kak datang ke rumah, ya kan kita diskusi juga sambil ngobrol, bercanda. Jadi kayak kamu itu lebih sering belajar diskusi bareng teman. Nah, ya daripada saya belajar sendiri kan kayak gimana gitu kan ya, kayak kadang nggak ada masukan itu kurang gitu. Tapi kalau belajar sama temen itu lebih fokus atau masih tetap kurang fokus begitu? Kalau sama teman itu kita kadang lebih fokus kan daripada kita belajar. Kalau ini apa orang tua itu dukungan orang tua terhadap belajarmu itu gimana? Kalau orang tua pasti mendukung lah dengan belajar ya kan, kita orang tua itu pasti mensupport kita belajar gitu kan ya. Karena orang tua itu kan nggak ingin anaknya itu berada di titik terendah. Jadi gimana caranya orang tua ini mensupport gitu. Jadi ya kita juga punya rasa juga untuk membahagiakan orang tua. Iya, tapi ada paksaan orang tua atau keluarga gitu nggak ke kamu? Kalau untuk keluarga untuk belajar itu tidak ada paksaan sih Kak. Yang pasti hanya diingatkan, misalnya juga belajar gitu ya. Udah belajar belum gitu? Ada tugas enggak? Kan biasanya gitu sih Kak. Ada, yaudah kerjain. Tapi orang tua nggak ada memaksa gitu. Nggak ada Kak, kayak misalnya paksaan. Kamu harus belajar gini jam segini sampai jam segini. Ya, kita juga kan jenuh sih Kak kalau kayak gitu Kak. Iya benar sih kalau kayak gitu pasti ya akan ngerasa jenuh juga. Ya. Kalau hubungan sama dosen-dosen di kampus itu gimana? Baik apa? Alhamdulillah baik sih Kak, karena juga ada beberapa dosen yang jarang masuk, jadi kita sebagai teman kelas itu, kawan-kawan kelas juga tidak merasakan apa yang diajarkan oleh dosen gitu kan. Kadang ada dosen masuk, ada kadang dosen yang masuk, itu aja sih Kak. Kayak ada yang kayak misal mempersulit atau apa enggak dosennya? Alhamdulillah, kadang ada, kadang nggak ada Kak. Jadi kayak ada dosen yang kayak lebih mempersulitnya kayak Gini dalam tugas atau gimana? kalau mempersulit dalam tugas Kak, misalnya kadang ngasih tugas itu kadang dadakan gitu Kak, kita ya kadang ya, misalnya udah mau liburan ya kan, nah itu dosen itu memberikan tugas, nah kita jadinya tidak bisa liburan gitu. Begitu. Jadi apakah kamu itu rasa nyaman saat kamu tanya materi ke teman kamu atau ke dosen saat kamu nggak paham itu? Ketika saya kurang paham ya pasti saya akan menanyakan itu sih Kak.
misalnya di kelas ada diskusi bareng gitu kan, ada kawan yang misalnya mengajukan pertanyaan, kalau kita menjawab ya kita ajukan jawabannya. Misalnya kalau kita kurang paham, kita mengajukan pertanyaan, nanti kawan-kawan atau dosen nanti mungkin yang akan menjelaskan dari pertanyaan saya. Kamu itu punya jadwal belajar teratur atau enggak? Kalau enggak itu kenapa? Kayak misal ini ya, saya harus belajar tuh kayak jam segini sampai jam segini gitu. Dan belajar harus hari ini jam ini gitu. Itu kamu ada suatu gitu enggak? Kalau itu nggak ada sih ya, karena itu tadi kan kalau tugas kelompok ya sesuai kelompok, kadang di kelas atau di luar lingkungan kampus, kemudian di luar tempat nongkrong mungkin kan sama kawan-kawan. Kenapa nggak coba buat jam waktu tertentu untuk belajar? Ya, itu tadi kak, saya orangnya gampang jenuh kak. Kalau untuk belajar sendiri loh kak ya, ini gampang jenuh. Saya ini juga sebagai mahasiswa ya ingin cari relasi, Iya. Kalau kamu itu pernah ikut les atau bimbingan belajar tambahan di luar sekolah jam kelas di kampus atau enggak? Kalau bimbingan paling les musik sih kak, cuma bukan belajar. Kalau yang soal mengenai pelajaran Nggak ada sih kak. Kenapa nggak coba ikut les? Kalau coba ikut les itu mungkin kurang dari itu tadi kak, karena saya ini kerja juga, kadang keluar kota. Jadi kayak karena Susah, sibuk gitu ya, iya. jadi nggak bisa ikut waktunya ikut les. Atau yang lain. Bimbingan yang lain itu nggak bisa. Jadi kan kamu kan tadi kan susah fokus dalam belajar ya. Ya. Jadi apakah kamu itu punya masalah di luar sekolah yang bisa mempengaruhi konsentrasi kamu dalam belajar itu? Kalau di luar kampus itu, kalau di luar kampus itu saya tidak bekerja itu, dan kita memikirkan misalnya nih, saya dari bos nih kan ada target kita harus ke sana nih, ya udah kita kerja ke sana. Jadi kadang yang untuk belajar, waktu untuk belajar itu kadang tersisihkan gitu sih kak. Jadi kamu ini kan tadi kan kalau di luar sekolah kan atau di luar kampus itu kan lebih susah konsentrasi ya. Yang mempengaruhi kan mungkin ya karena faktor bekerja gitu. Cuman kenapa kamu nggak fokus belajar dulu baru bekerja gitu? Nah itu tadi kak, karena di dunia luar juga kita kan butuh teman, butuh untuk cari relasi untuk kedepannya. Kita juga harus memikirkan untuk kedepannya juga kak. Nggak harus stay di kampus terus gitu kak. Nanti kita juga misalnya kita udah selesai, kita juga nggak punya teman di luar, di dunia pekerjaan kan susah juga kan. Kita jadi di luar juga kan kadang pembahasan dalam pelajaran kita, dalam prodi kita juga kan kadang ada yang saut gitu kak. Ada yang mengerti, ada yang sangkut pautan, kadang gitu juga di dalam dunia pekerjaan. Gitu ya. Jadi jika boleh tahu itu cita-citamu apa ya? Cita-cita saya sebagai pilot kan, tapi jauh sekali melesetnya. Cita-cita aja ya kayak. Cita-cita kamu itu nggak ada hubungannya sama pendidikan yang kamu lalui saat ini? Sama sekali tidak ada. Jadi kenapa kamu tidak meneruskan cita-citamu malah mengambil pendidikan yang saat ini? Kalau meneruskan cita-cita ya tadi kak, karena saya berangkat dalam bahasa Inggris, bahasa luar negeri kan, pilotnya kadang mengenai bahasa luar negeri juga ya. Jadi kalau saya mengambil jurusan ini karena saya ikut aja kak, teman saya. Tapi kan misal untuk bahasa itu kan kamu kan bisa dapatkan dari les itu ya. Kenapa kamu nggak ikut les terus kamu daftar ke pilot itu saja gitu? Kenapa harus mengambil
apa namanya pelajaran yang saat ini, pendidikan yang saat ini kamu tempuh itu? Sebelumnya saya sudah mencoba mendaftar juga kayak di kepilotan di Yogyakarta di Taruna STTKD, yaitu juga saya juga jauh dari orang tua, jadi orang tua ini tidak ingin. Jadi saya tadinya juga bekerja gitu kan. Nah, bekerja ini untuk mencoba daftar kedinasan, gugur, ya udah kayak akhirnya daripada kayak mana itu masuk aja. Kan kamu tadi kan punya kayak teman atau kelompok belajar ya? Ya. Nah itu kalau pengalamanmu dalam saat kamu belajar kelompok bareng mereka itu gimana ya? Kalau pengalaman saya belajar dengan mereka tuh menyenangkan gitu kak. Kadang ceria, mengobrol, nah, apa yang kita bahas itu kadang nyangkut di otak. Nah kadang ketika ada penjelasan dari dosen kita langsung kadang nyambung juga dari kelompok gitu. Itu kayak lebih, jika kamu belajar kelompok itu lebih apa namanya? Lebih efisien. Mungkin ya lebih efisien, tapi terus saling bertukar pikiran itu mungkin ya. Ya, kan berdiskusi bukan. Nah, terus cara kamu itu memanfaatkan teknologi yang sekarang ini sudah banyak beredar seperti kayak internet, aplikasi pembelajaran dan lainnya itu, bagaimana kamu cara menanggapi dan memanfaatkannya dengan baik? Saya kalau memanfaatkan pasti teknologi sekarang tidak bisa dipungkiri lagi ya kayak nggak bisa dijauhin lagi. Bahkan sekarang anak-anak di bawah umur juga sekarang berpacuan dengan teknologi pada pembelajarannya. Jadi kadang juga pembelajaran di teknologi ini kadang ada yang negatif, ada yang positif. Nah kita sebagai nantinya calon guru, saya sendiri nanti saya pastikan berpikir akan menjelaskan apa itu teknologi seperti internet itu, apa dampak negatifnya, apa dampak positifnya. Jadi kita misalnya kalau dampak negatif kita akan misalnya internet ini tidak digunakan dengan baik seperti untuk bermain game secara terus menerus. Nah positifnya itu bagaimana misalnya ada pembelajaran dalam sekolah kita bisa mencari-cari, misalnya ada pembelajaran fisika kita bisa mencari modul-modul fisika, pembelajaran fisika, bagaimana cara menangani permasalahan dalam pembelajaran fisika itu sendiri. Jadi kamu kayak memanfaatkan internet atau aplikasi pembelajaran itu ini ya kayak dengan mencari mungkin sumber-sumber Ya, buku kayak atau artikel. modul. Jadi kamu kayak lebih suka membaca artikel dari buku-buku Ya. gitu ya. Jadi menurutmu apa yang bisa menjadi kekuatan terbesar kamu dalam belajar, terlepas dari kesulitan fokus yang kamu alami, kayak misal yang buat kamu semangat belajar itu apa gitu? Kalau saya pasti karena tujuan saya kampus ini untuk membagian orang tua, tujuan utama pasti untuk orang tua sih Kak. Untuk saya semangat dalam pembelajaran seperti ini. Yang pastinya itu sih Kak. Gitu. Jadi apa yang bisa kamu lakukan saat kamu kalau kamu kehilangan konsentrasi belajar itu biasanya apa yang kamu lakukan itu? Saya pastinya akan ketika kehilangan konsentrasi pasti saya akan berbicara kepada teman saya di teman sebangku, misalnya kalau ketika dosen menjelaskan untuk bagaimana cara teman ini bisa menjelaskan kepada saya, membantu juga sih. Itu kapan kamu mulai sadar kalau kamu itu susah fokus dalam belajar? Ketika di kampus itu kan kadang banyak megang HP sih Kak. Nah kadang ketika ada chat masuk dari kerjaan itu nih Kak, saya kurang fokus, saya membalas chat dari kerjaan Itu kira-kira sudah dari kapan? dari semester ini sih Kak. Dari semester 4 ini saya tidak masuk dalam pekerjaan ini. Mungkin udah berapa bulan itu? Sekitar 5 bulan sih Kak.
dalam kamu kayak punya kayak pernah situasi kamu merasa paling fokus nggak saat belajar itu? Ada sih kak, ketika ujian UAS kita pasti fokus untuk Tapi itu- mengisi jawaban-jawaban. Itu kamu waktu fokus itu pernah kayak apa ya, kayak tiba-tiba hilang fokus gitu atau enggak? Oh, alhamdulillah enggak sih kak, kalau saya udah fokus, ketika misalnya HP itu udah saya simpen, fokus ya kak. Kamu pernah nggak kayak nyoba metode atau alat bantu tertentu untuk meningkatkan fokus belajar kamu? Kalau metode belum sih kak. Mungkin kamu bisa menggunakan metode atau alat bantu yang digunakan untuk melatih fokusmu terhadap belajar lagi ya. Baik. Jadi siapa saja yang udah kamu ajak bicara tentang kesulitan belajarmu itu? Apakah ada atau enggak? Oh itu pasti ada sih kak ya, teman diskusi itu tadi kadang saya ini tadi tidak memperhatikan dosen gitu kan, nanti kadang teman itu menjelaskan lagi jadi gini gitu. Kamu itu kenapa kamu kan kamu kan udah menjelaskan kayak kesulitan belajar kamu itu, kayak kesulitan fokus kamu ke mereka itu, tanggapan mereka itu gimana? Tanggapan mereka pasti kadang bercanda, kadang diseriusin. Oh kamu ini tadi nggak menjelaskan tidak memperhatikan dosen, ngapain aja, kadang gitu kan. Kadang habis setelah dia ngomong gitu kadang ya udah saya akan menjelaskan. Jadi gini loh, dosen tadi menjelaskan materi ini gitu. Ya kadang kayak gitu. Oh jadi di saat kamu kan cerita ke mereka kalau kamu itu kurang fokus dalam belajar itu. Nah terus ya tanggapan mereka ya mungkin karena kenapa jadi kurang fokus gitu ya. Terus apa yang kurang fokusnya di mana gitu, mungkin mereka terus menjelaskan ulang apa yang kamu tidak paham atau tidak saat kamu tidak fokus saat menjalani itu ya. Jadi mungkin kamu butuh dukungan seperti apa yang kamu harapkan dari keluarga kamu, teman-teman kamu untuk membantu permasalahan kamu ini? Mbak juga pasti ini disupport agar bisa fokus juga nih kan. Bagaimana caranya teman ini memberikan solusi, orang tua kita kadang cerita kurang fokus, nanti orang tua bisa memberi fokus banyak. Jadi kamu kayak lebih kayak butuh saran dari teman kamu atau orang tua kamu agar kamu lebih fokus. Mungkin mereka harus memberi kamu saran atau cara agar kamu lebih fokus gitu ya. Nah sekarang jadi menurut kamu apa yang menjadi kekuatan terbesarmu gitu ya? Jadi kayak kan kamu kan juga sulit belajar ya, mungkin kan kekuatan terbesarmu itu kan seperti kamu butuh dukungan dari teman atau keluargamu, mungkin kamu butuh guru bimbingan langsung agar membantu menyelesaikan permasalahanmu dalam susah fokus itu, atau mungkin kamu butuh konseling kepada konselor agar kamu lebih mengerti permasalahan yang kamu alami. Oh jadi gini kak, kalau untuk konseling ini saya sebelumnya sudah ke konseling kak. Bagaimana cara mengatasinya dan konselor memberikan solusi gitu. Begitu ya. Nah, jadi jika kamu bisa mengubah satu hal dalam hal cara kamu belajar untuk meningkatkan fokus kamu itu, mungkin kamu bagaimana? Gimana? Kan kamu kan tadi kan misal kamu nggak fokus karena ini kamu lagi belajar, ada pelajaran terus tiba-tiba ada HP bunyi notif tentang pekerjaan gitu. Mungkin ada hal yang bisa membuat kamu ini lebih fokus gitu lebih fokus dalam sistem pembelajaran kamu itu gitu.
Ya mungkin kalau menurut saya nanti saya akan lebih memperhatikan diri saya, mungkin mematikan ponsel itu sendiri supaya tidak berdering gitu aja. Jadi kamu kayak ingin kayak lebih mematikan ponsel Ya. agar tidak berdering. Ya, Tapi kamu, apakah kamu ingin menambah waktu belajarmu yang awalnya kamu hanya belajar saat ujian atau saat akan ada tugas itu atau tidak? mungkin menambah ya, sedikit. Kamu itu ingin menambah waktunya dengan bersama teman-temanmu juga atau sendirian? Ya pasti bersama kawan-kawan. Saya senang dengan berdiskusi. Gitu ya. Jadi kan kamu tadi kan cita-citamu kan sangat berbelok kan dengan Iya. apa ya, pendidikan yang kamu tempuh saat ini. Apakah orang tua kamu tahu mengenai itu? Sudah tahu juga, makanya tadi orang tua kadang ya itu tadi yang menyuruh saya untuk masuk ke STTKD, mungkin itu tadi mamanya tidak ingin saya jauh. Kalau orang tua saya dari ayahnya sendiri boleh-boleh saja. Jadi karena kan kamu kan tadi ingin kuliah, ingin ini mengambil pendidikan pilot. Nah, saat kamu tidak jadi mengambil itu dan menempuh pendidikan saat ini, respon orang tua kamu itu gimana ke kamu? Apakah Tidak, kecewa atau gimana? Tidak, kalau kecewa enggak, itu kan orang tua menurut pribadi saya sendiri sih kan. Kemauan saya sendiri, ya udah kalau memang itu ya udah saya ngambilin aja. Jadi gitu kan. Kalau soal teman di kelas atau pendidik yang mengajar di kelas itu bagaimana menurutmu? Apakah mereka sudah cukup mumpuni untuk mengajar dirimu atau belum? Atau menurutmu kayak seperti ada yang kurang gitu? Mungkin ada beberapa dosen tadi kayak kalau untuk belajar kan ada dosen yang tidak masuk, saya juga tidak paham dengan materi mereka orang yang tidak masuk, jadi ada materi dari dosen itu masuk ya kita pahami ya pasti. Mungkin karena apa ya? Karena dosen lebih permasalahanmu itu kayak lebih karena dosen itu tidak masuk, jadi kamu Sulit tidak memahami mengerti materi yang Ya. itu karena dosen tidak menjelaskan karena tidak masuk ya. Ya, itu bahkan bukan saya sendiri yang apa namanya yang menyaksikan, bahkan teman-teman saya juga merasakan. Kalau dari teman-temannya sendiri gimana? Apakah mereka juga mendukung sesama teman yang lain atau tidak? Dan pasti teman satu kelas itu mendukung semua kita. Apa yang misalnya ada teman yang mendukung kita berikan solusi. Jadi mereka kayak juga mendukung juga ya. Mungkin karena tadi kayak ada suatu pendidik yang mungkin kurang bertanggung jawab dan dalam jarang masuk, kerjaannya itu. tidak pernah masuk dan tidak pernah menjelaskan apapun. Itu yang Asal ngasih tugas gitu ya. itu yang membuat lebih susah dalam memahami materi yang yang ditempuh dalam pelajaran atau mata pelajaran tersebut ya. Jadi apa impianmu terkait pendidikanmu di masa depan tentang pembelajaranmu yang sekarang, dan bagaimana cara kamu mencapainya itu? Yang pasti impian saya nanti semoga saja impian saya ini sebagai guru agar tercapai, dan bagaimana saya penyelesaian dalam masalah ini agar bisa tercapai. Saya akan bergiat belajar, akan mencari relasi juga di luar, bagaimana caranya untuk bisa menjadi seorang pendidik itu tadi sendiri yang bisa bertanggung jawab kepada pekerjaannya dan mendidik peserta didik untuk menjadi yang lebih baik dan memotivasi mereka. Jadi begitu. Kalau dari semua yang kita bicarakan ini, apa yang menurutmu paling penting untuk dipahami oleh orang lain
tentang pengalamanmu itu. Kayak mana itu? Kayak yang menurutmu paling penting itu apa yang soal kamu ceritain itu tadi? Itu tadi Kak. Yang paling penting yang saya bilang ini yang terakhir ini tadi boleh saya bilang Kak. Bagaimana misalnya saya jadi guru, misalnya ini bagaimana saya bisa nanti bisa menjadi pendidik yang baik untuk peserta didiknya, untuk memotivasi agar si peserta didik ini semangat untuk bisa membanggakan kedua orang tua, membanggakan bangsa dan negara, dan membanggakan dirinya sendiri. Dan juga soal cara kamu menempuh itu, menempuh apa yang kamu impiankan karir kamu di masa depan itu ya. Iya. Jika boleh tahu tadi dengan cara apa saja? Caranya itu ya saya pasti lebih giat dengan belajar, saya bisa membaca artikel, saya bisa mencari solusi dari pengalaman kakak kita yang sudah menjadi guru, mungkin bagaimana caranya itu aja sih. Ya jadi ini apakah ada hal yang kamu sampaikan atau tanyakan sebelum kita mengakhiri sesi wawancara kita pada sore hari ini? Alhamdulillah cukup sih Kak, dalam penjelasan kita yang tadi, kita berdiskusi tadi alhamdulillah cukup semuanya. Jadi sudah tidak ada yang ingin ditanyakan untuk kita tentang wawancara kita pada sore hari ini ya? Ya. Baiklah, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada saya dalam sesi wawancara kita pada sore hari ini, jadi kan karena waktu kita singkat ya. Jadi kita akhiri saja ya sesi wawancara kita pada sore hari ini. Terima kasih sudah datang ke sini dan sudah menjadi narasumber saya pada sore hari ini. Jika saya memiliki salah kata atau kalimat kepada kamu, saya mohon maaf ya. Saya akhiri saja sesi wawancara pada sore hari ini. Terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.